Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman atau kejadian masa lalu inilah yang disebut sebagai sejarah. Sejarah pribadi maupun orang lain memberikan informasi penting sebagai pelajaran berharga bagi kita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Dengan mencermati informasi tersebut, kita mendapatkan gambaran rangkaian peristiwa masa lalu yang terjadi pada suatu waktu dan tempat. Dari peristiwa itu, kita pun mendapatkan sejumlah nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang kita peroleh dalam teks cerita sejarah yang pertama adalah kepahlawanan, patriotisme, keberanian, kesabaran, dan kerjasama. Terus, apa sih informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah tersebut? Simak baik-baik ya anak-anak. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah dimulai dengan membaca teks cerita sejarah tersebut dengan seksama, kemudian mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita sejarah, dan yang terakhir mencatat pokok isi dalam teks cerita sejarah tersebut. Unsur pembangun teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama intrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema. Tema adalah topik ataupun ide yang mendasari cerita. Yang kedua adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Ketiga, penokohan. Penokohan meliputi watak dan nama tokoh. Watak terbagi atas tiga. Yang pertama antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sudut pandang atau point of view terdiri dari orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama pelaku utama dan sampingan, orang ketiga pelaku utama dan serba tahu atau pengamat. 5. Latar atau setting terdiri atas 3, waktu, tempat, dan suasana. Waktu gunakan kata tanya kapan, tempat di mana, suasana bagaimana. Terakhir, alur atau plot terdiri atas alur maju, mundur, dan campuran. Unsur pembangun teks cerita sejarah yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu membangun cerita dari luar. Terdiri dari unsur sosial, menceritakan tentang jenjang sosial dalam cerita seperti raja dengan rakyatnya. 2. Unsur ekonomi, mengenai kehidupan ekonomi pada zaman itu. 3. Unsur politis, mengenai perebutan kekuasaan. 4. Unsur keagamaan, meliputi perkembangan agama di Indonesia. 5. Corak penceritaan, mengenai fakta sejarah atau mitos. Dan yang terakhir, kebesaran pemerintahan, maksudnya dikarang penulis golongan istana yang memiliki kreativitas yang tinggi. Demikian pembelajaran